Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat kepada kita sehingga kita bisa kembali mengkaji suatu ilmu syar'i dalam dinul Islam ini. Maka kita bersyukur pada Allah atas nikmat tersebut. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kitab Usul Salasah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang pada kesempatan ini kita membahas syarah dari Syekh Shalih Fauzan yang diterjemahkan oleh Ustaz Mufli Safitra, yang beliau merupakan murid juga dari Syekh Shalih Fauzan. Jamaah dirahmati Allah, kita masuk landasan ketiga, yaitu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini landasan terakhir ya. Ada 3 landasan yang merupakan 3 pertanyaan di kubur yang telah kita bahas. Yang pertama mengenal Allah, kedua mengenal ad-dinul Islam, yaitu tentang rukun Islam, iman, ihsan dan lainnya. Mengenal Allah, tentang Allah Subhanahu wa taala, keberadaan Allah dan penciptaannya ya, dan apa yang Allah cipta. Kemudian kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama dan nasab beliau, kata Syekh, beliau menulis al-aslu tsalits, ya, landasan ketiga, ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama dan nasab beliau yakni wa huwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim, wa Hasimun min Quraisy wa Quraisyun min al-Arabi wal Arabu min dzurriyyatin Ismail ibn Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam. Nabi kita adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim. Hasim adalah salah satu kabilah dari suku Quraisy, dan suku Quraisy adalah dari kalangan bangsa Arab. Adapun bangsa Arab merupakan salah satu generasi keturunan Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim sang kekasih Allah. Semoga salawat dan salam yang terbaik tercurah bagi beliau dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarah Syekh Shalih Fauzan, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suatu keharusan karena beliau adalah media sampainya agama Islam. Agama Islam ini sampai dari Allah kepada hamba, medianya lewat Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin kita mengikuti seseorang tanpa mengetahui latar belakang kehidupannya? Di antara yang disebutkan oleh penulis tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nama dan nasab, negeri tempat beliau lahir dan besar, negeri tempat beliau hijrah, umur dan fase kehidupannya, serta wahyu yang menunjukkan pengangkatan beliau sebagai nabi dan rasul. Tidak mungkin seseorang bisa mencintai seseorang sebelum kita mengenal dan mengetahuinya. Adapun orang-orang jamaah, mereka menghina, mencaci Nabi Muhammad SAW karena mereka tidak pernah tahu dan mengenal tentang Nabi, tentang kehidupan Nabi, kepribadian dan ciri-ciri beliau, bagaimana Nabi dicintai oleh semua umat,
Nabi dicintai oleh setiap kaum pada waktu itu. Sebenarnya secara pribadi mereka hanya membenci akidah yang ada pada beliau. Yang kedua, kata Syekh Shalih Fauzan, Nabi SAW memiliki nama selain Muhammad. Hanya saja nama itu yang dikenal oleh umat. Karena itu nama yang kerap disebut dalam beberapa ayat. Ya, nama yang dikenal umat Muhammad. Adapun dalam beberapa ayat disebutkan beliau juga memiliki nama, yaitu Ahmad, ya, juga Nabiul Rahmah, Nabiul Malhamah, Al-Hashir dan Al-Aqib. Ini adalah di antara nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, sebagian ulama mengatakan bahwa bangsa Arab terbagi menjadi dua. Yang pertama Al-Ba'idah, yaitu yang sudah punah. Kalau antum mau tahu kelengkapan kisah ini, ana kasih antum satu kitab referensi yang sangat bagus, yakni namanya Rohiqul Makhtum. Kitab ini karya Syekh, ya, Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Rohiqul Makhtum adalah kitab Sirah Nabawiyah, perjalanan Nabi yang paling terbaik abad ini. Karena kitab itu hasil daripada lomba yang diadakan oleh Rabithah Alam Islamiyah, perkumpulan ulama dunia, ya, mengadakan lomba penulisan sejarah Nabi dengan kata-kata yang baik dan hadis-hadis yang sahih, dengan membuang kisah-kisah Israiliyat dan lainnya. Maka di situ Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, ulama asal India, menjadi pemenangnya. Dan di kitab itu dijelaskan sebelum memasuki kepada intinya, itu tentang suku-suku Arab di waktu yang lampau. Di antaranya ada Arab Ba'idah yang sudah punah. Ini bangsa Arab yang mencakup kaum Nabi Nuh, kaum Ad dan Thamud dan Su'aib. Ini telah punah. Kedua, Al-Baqiyah yang masih ada garis keturunannya. Bangsa Arab ini terbagi menjadi dua. Yang pertama Aribah, ya, Aribah atau Arab asli, dan ini adalah kalangan Qataniyah, asal mereka dari Yaman. Yang kedua adalah Musta'ribah, Arab campuran. Ini adalah dari kalangan Adnaniyah. Adnaniyah lah keturunan yang merupakan keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Mereka dinamakan Musta'ribah, campuran, karena mempelajari bahasa Arab, ya, dan menikah dengan wanita dari kalangan A'ribah atau Arab asli, sehingga tumbuh sebagai generasi turunan A'ribah. Ya, ini sedikit sejarah bagaimana Nabi SAW berasal dari Quraisy, suku yang sangat mulia pada zaman itu. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi berasal dari Bani Hashim yang merupakan keturunan Nabi Ismail. Jadi Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Ismail, ya. Nama beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib aslinya bernama Syaibah. Ia dinamakan Abdul Muttalib karena ia datang dari Madinah bersama pamannya, ya. Abdul Muttalib saat masih kecil, ya, dan berkulitnya gelap. Karena pamannya berkulit putih, maka masyarakat mengira dia adalah budak milik Al-Muttalib, sehingga mereka menamakannya Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Abdul Manaf memiliki 4 orang anak, yaitu Hashim, kakek buyut Nabi, Al-Muttalib, Abdul Syam, dan Naufal. Generasi keturunan Hashim dinamakan Hashimiyun, sementara generasi Al-Muttalib disebut Al-Muttalibiyun, dan di antara keturunan Abdul Syam adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan Bani Umayyah. Di antara keturunan Naufal adalah Jubair bin Mut'im dan Hakim bin Hizam. Inilah sejarah, ya. Dan Nabi Ismail AS adalah kakek bangsa Arab Adnaniyah. Adapun Nabi Ishaq alaihissalam adalah kakek Bani Israel. Seluruh Nabi adalah keturunan Nabi Ishaq, kecuali Nabi Muhammad, di mana beliau adalah keturunan Nabi Ismail. Ya, Nabi Ibrahim punya 2 orang anak. Ketika Nabi Ibrahim berdoa di hari tua tidak memiliki anak, sampai-sampai dinikahkan dengan Hajar, ibu daripada Nabi Ismail. Lalu keluarlah Nabi Ismail lahir, maka Sarah yang sudah tua pun akhirnya punya anak bernama Ishak. Inilah inti kenapa orang Yahudi dahulu tidak menerima kehadiran Nabi Muhammad, ya, karena mereka mengira Nabi Muhammad, mereka tahu tentang berita muncul seorang nabi, mereka menunggu-nunggu dari keturunan mereka, yaitu dari Bani Ishak, namun yang muncul dari keturunan Ismail, sehingga mereka menolak, ya. Ini kisah yang luar biasa jamaah. Makanya seluruh nabi dan seluruh rasul itu dari keturunan Nabi Ishak, ya, seluruh nabi dan rasul, ya, sampai ke Nabi Yusuf, terus ke bawah seluruh nabi, Musa dan lainnya, Isa, semua dari keturunan Nabi Ishak. Adapun Nabi Muhammad saja yang dari keturunan Nabi Ismail.
Nabi SAW wafat saat beliau masih dalam kandungan, ayah Nabi wafat, beliau masih di kandungan ibunya, ya, dan ibunya wafat beberapa tahun setelah kelahiran beliau. Setelah kemudian beliau disusukan oleh wanita dari kalangan Bani Sa'ad, yaitu Halimatus Sa'diyah. Beliau diasuh oleh Ummu Aiman Al-Habasyiyah atas tanggungan kakek beliau Abdul Muthalib. Tak kala Abdul Muthalib wafat, nafkah beliau ditanggung oleh paman beliau Abu Talib. Ya, luar biasa Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak pernah melihat bapaknya Abdullah. Ya, bapaknya wafat, beliau masih di kandungan, dan beliau masih sangat kecil ketika ibunya pergi berkunjung ke Yasrib atau Madinah sekarang, berkunjung ke ziarah ke kuburan bapaknya, berkunjung, dan di saat pulang di situ ibunya pun wafat. Dan luar biasa jemaah rahmati Allah, Nabi ya sudah yatim piatu ketika beliau masih kecil. Inilah sekilas sejarah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun di sini tidak dibahas panjang lebar karena nanti antum kalau ingin tahu, telah saya kasih referensi kitab tadi. Sudah sepantasnya seorang muslim memiliki kitab tentang sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rahiqul Makhtum tadi. Ya, itu luar biasa, buku itu begitu komplit, ya. Dan nanti antum bisa naik lanjutannya kepada kitab tentang sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, yaitu kitab Al-Bidayah wan Nihayah, ya, karya Imam Ibnu Katsir yang sangat fenomenal. Kemudian kata Syekh, ya, walahu minal umuri 63 sanah minha 40 qabla an-nubuwah wa 23 nabiyya wa rasulah. Nubiyya Abi Iqra wa ursila bil mudaththir wa baladahu Makkah wa hajara ila al-Madinati ba'athallahu bin nidharati anil syirk wa yad'una ila tauhid. Umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencapai 63 tahun. Ya. 40 tahun dari total umur beliau adalah sebelum beliau menjadi nabi, dan 23 tahun sisanya adalah setelah menjadi nabi dan rasul. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dengan turunnya wahyu Quran surat Al-Alaq, dan diangkat sebagai rasul dengan turunnya wahyu Quran surat Al-Mudaththir. Beliau aslinya berdomisili di kota Mekah, kemudian pergi berhijrah menuju kota Madinah. Allah mengutus beliau untuk mengingatkan orang akan bahaya syirik dan berdakwah dalam rangka memurnikan tauhid. Wa dalilu qaulu ta'ala, adapun dalilnya Allah berfirman, ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ya, wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa atau menyembah berhala tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Quran surat Al-Mudaththir, ya, ayat 1 sampai 7. Adapun kata Syekh, wa makna kum fa'andir, ya, wa yundiru 'anis syirk wa yad'u ila tauhid. Adapun makna kum fa'andir, yakni bangunlah lalu berilah peringatan, adalah agar Nabi SAW memperingatkan orang dari dosa dan bahaya syirik, serta mengajak mereka untuk menegakkan tauhid. Ya, itu yang pertama. Kedua, wa rabbaka fakabbir, ya, dan Tuhanmu agungkanlah, adalah agungkan Dia dengan cara mentauhidkannya. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah, adalah sucikanlah amalanmu dari kemusyrikan. Lalu warujja fahjur, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Maka maknanya yaitu tinggalkanlah segala dosa, ya. Rujda maknanya berhala, sehingga kalimat fahjur maknanya tinggalkanlah berhala itu dan berlepas diri darinya dan dari para penyembahnya. Ini yang dimaksud, ya, dengan surat yang mulia Al-Mudaththir yang telah diturunkan kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun syarah Syekh Shalih Fauzan, Nabi hidup sampai umur 40 tahun sebelum diangkat sebagai seorang nabi dan dikenal masyarakat sebagai orang yang pertama amanah. Beliau jujur
sopan santun, tidak menyembah berhala, tidak minum khamar, dan tidak mengerjakan perbuatan orang-orang di zaman jahiliyah. Bahkan beliau pergi kerap sekali ke Gua Hira untuk menyendiri atau uzla, ya, dalam selama beberapa hari untuk beribadah kepada Allah sebagaimana dalam ajaran Nabi Ibrahim, yaitu tauhid. Ya, beliau hanya mentauhidkan Allah, ya, tanpa harus tahu, belum tahu bagaimana cara ibadah kecuali hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau melakukan uzla, sehingga di sini menjadi satu fawaid penting bagi kita bahwa uzla terkadang sangat dibutuhkan ketika telah rusak masyarakat yang ada di sekitar kita. Nabi melihat betapa rusaknya kaum Quraisy di kala itu, merajalela pembunuhan, perzinahan, minum khamar, tari-tari telanjang dan lainnya. Ya, bahkan orang telanjang mengelilingi Ka'bah. Maka pada zaman itu Nabi melihat kerusakan, ada fitrah dalam dirinya, suatu kebersihan hati dan jiwa. Sebagaimana Nabi Ibrahim dari kecil sudah melihat ada kesalahan yang terjadi dilakukan oleh bapaknya Azar dan kaumnya. Maka pada saat itu Nabi melakukan uzlah. Ini juga pelajaran bagi kita. Saya punya satu kitab kecil yang sudah pernah kami bahas tentang manfaat uzlah, mengasingkan diri atau berbaur. Dua-duanya punya keutamaan. Ketika negeri telah rusak, kampung telah rusak, desa dan RT kita telah rusak, maka lebih baik uzlah. Mengasingkan diri, diam di rumah dan keluarga lebih baik. Adapun dengan kita mengasingkan diri dalam rumah, diam dengan keluarga, tidak dapati ilmu kebodohan yang ada dalamnya, sedangkan di kampung kita tidak terjadi kerusakan, banyak ilmu tersebar di sana, maka berbaur sangat diutamakan. Maka di sini berbaur dan uzlah punya kelebihan, punya keutamaan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan. Ya, saya punya kitab kecil membahas tentang ini. Bagaimana para ulama luar biasa membahas tentang uzlah tersebut atau berbaur ataupun mengasingkan diri. Tak kala, kata Syekh Shalih Fauzan, beliau telah mencapai 40 umurnya, turunlah wahyu melalui malaikat Jibril. Saat beliau sedang berada dalam Gua Hira, Jibril berkata kepada beliau, ya, bacalah, Iqra. Bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa membaca. Jibril pun merengkuh Nabi dengan kuat sambil mengatakan, bacalah, sampai 3 kali. Sampai akhirnya Jibril membacakan untuk beliau, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu, ya, yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Ya, inilah, ya jamaah, ini dalil kata para ulama yang menunjukkan tuduhan orang-orang orientalis, tuduhan kaum liberalis dan lainnya yang mengatakan bahwa Islam buatan Muhammad, kalian telah salah. Kalian telah fitnah dan kalian telah berdusta karena Nabi kami buta huruf. Nabiyil ummi, Nabi yang buta huruf, tidak bisa membaca. Maka itu bacalah. Apa yang baca? Aku tidak bisa membaca. Aku tidak bisa membaca, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak mungkin orang yang buta huruf tidak bisa membaca bisa membuat agama sehebat ini. Bisa membuat Al-Quran seperti itu yang antum lihat. Dengan perkataan yang begitu indah. Perkataan yang tersusun rapi, yang bermakna yang luar biasa di dalamnya. Tidak mungkin. Maka kalian telah salah dalam menuduh Nabi kami. Apa yang kalian katakan bahwa Islam buatan Muhammad, itu kalian keliru besar. Ini dalilnya. Cukup sebagai dalil, ya, bagaimana kisah ini sahih diangkat di dalam beberapa riwayat. Lanjutannya riwayat Imam Bukhari nanti disebutkan dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, bagaimana terjadi alamat dalam hadis nomor 6982. Nanti ada kelanjutannya, dialog, ya. Sesudah itu, inilah kenabian diberitakan kepada beliau. Beliau pulang gemetar. Coba antum bayangkan jika kita tiba-tiba mendatangi suatu makhluk yang tidak kita kenal, memeluk dengan keras, menyuruh membaca di Gua Hira yang kecil. Gua Hira itu sekitar 1, sekian hasta lebarnya dan panjangnya 4 hasta saja. Ya, sangat kecil, sempit. Nah, di situ Nabi mengasingkan diri, uzlah, memikirkan bagaimana kaumnya telah melakukan kesyirikan dan lainnya, ya, kemaksiatan yang
begitu banyak. Maka Nabi pergi ke Gua Hira berdiam diri, ya, sampai 3 tahun disebutkan ada terakhir sampai datangnya wahyu itu. Nabi di sana, kemudian beliau melakukan uzlah sampai 3 tahun, lalu muncullah kejadian ini. Maka Nabi pulang gemetaran, ketakutan, ya, lantaran bertemu dengan sesuatu yang beliau tidak ketahui sebelumnya. Istri beliau Khadijah kemudian menyelimuti dan mencoba menenangkan beliau dengan berkata, sekali-kali tidak, kata inilah istri, wahai para wanita, Anda istri. Ada waktunya seorang suami dia lemah dengan keadaan yang dia hadapi. Tidak selamanya suami yang hebat, yang kokoh dan gagah dengan fisiknya, ada badannya, laki-laki yang begitu kuat, tidak selamanya dia hebat dan kokoh. Ada waktunya dia lemah dengan sebuah keadaan. Inilah Nabi Muhammad SAW. Beliau pulang dalam keadaan ketakutan, gemeteran, sampai beliau diselimuti, ya. Lalu istri, lihat muncullah seorang istri yang hebat. Dia menenangkan suaminya, ya. Ketakutan, kata beliau, sekali-kali tidak. Demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu. Maksudnya Allah tidak akan menghinakanmu. Engkau adalah orang menyambung tali silaturahim. Engkau memuliakan tamu. Engkau memikul beban orang-orang yang susah, mempunyai perhatian kepada orang miskin, mendukung penegakan kebenaran. Tidak mungkin Allah menyusahkan orang sepertimu. Maka Khadijah teringat di sini bahwa inilah pentingnya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya pada ahli ilmu jika engkau tidak tahu. Ada ahli ilmu yang hadir, yang masih hidup saat itu. Maka Khadijah membawanya kepada paman Khadijah, yakni Warokah bin Naufal. Antum harus hafal nama ini, Warokah bin Naufal, ya. Karena dia adalah seorang yang pertama kali masuk Islam dalam beberapa riwayat. Walaupun nanti ada perselisihan, nanti akan kami jelaskan perselisihan para ulama. Warokah bin Naufal adalah seorang penganut Nasrani di zaman jahiliyah yang biasa membaca kitab-kitab terdahulu, ya, sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Bahkan beliau pintar menulis kitab Injil dengan bahasa Arab. Ya, Warokah bin Naufal, ya. Mendengar cerita Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana datang seseorang, ya, bentuknya seperti ini, memelukku, mengatakan ini dan itu. Nabi menceritakan semuanya, ya, tentang ini. Namun sebelum dialognya saya bawakan, perlu antum tahu bahwa Warokah bin Naufal, Nabi pernah bersabda, jangan ada yang mencemooh Warokah bin Naufal, karena aku telah melihat 1 atau 2 surga, ya, yang ada untuknya, ya. Ibnu Qayyim berkata, pendeta Naufal masuk Islam saat dia berjanji membela Rasul. Syekh Utsaimin pun berkata, yang pertama masuk Islam dari kalangan wanita Khadijah, dari kalangan laki-laki adalah Warokah bin Naufal, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah dan lainnya. Kenapa munculnya laki-laki pertama adalah Abu Bakar, wanita pertama adalah Khadijah, Warokah disingkirkan dalam beberapa riwayat yang ada tentang sejarah? Karena Warokah memang tidak sempat untuk memeluk Islam dalam artian ketika Nabi datang dengan Islam yang sudah datang dengan syariat dan rukun-rukunnya. Karena waktu itu Nabi mendapat wahyu pertama, Iqra ini, diadukan kepada Warokah bin Naufal. Nah, antum perhatikan di sini, mengapa para ulama di antara Ibnu Qayyim mengatakan bahwa pendeta Naufal masuk Islam saat dia berjanji membela Rasul. Ya, kata Warokah bin Naufal, ya, wahai anak saudaraku, ya, beliau adalah saudara dari ayahnya Khadijah. Ya, maka beliau masuk Nasrani dari zaman jahiliyah, tadi sudah disebutkan. Warokah lalu, ya, bertanya kepada Nabi SAW, wahai anak saudaraku, ceritakan apa yang terjadi. Maka Nabi bercerita adanya terjadi ini, datangnya seseorang memelukku begini dan begitu. Maka Warokah bin Naufal mengatakan bahwa tadi yang datang kepadamu adalah namus yang dulu datang kepada Jibril. Yang dulu datang kepada Musa. Maksudnya adalah Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa. Kalau nanti aku masih hidup pada zaman itu, aku akan membelamu karena engkau akan diusir oleh kaummu. Lalu Nabi berkata, apakah aku akan diusir? Ya, engkau akan diusir.
Engkau akan dimusuhi. Tidak ada seorang pun yang membawa agama sepertimu, membawa wahyu sepertimu, kecuali dia akan dimusuhi, diusir oleh orang di kampungnya. Ya, maka inilah dasar yang menunjukkan bahwa Waraqah bin Naufal telah mengatakan, jika aku ada nanti, aku akan membelamu. Berarti dia telah mengadakan pembelaan bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada niat yang luar biasa. Dia tidak mengingkari wahyu dan tidak mengingkari kenabian dan kerasulan Nabi Yuna Muhammad SAW. Bahkan ingin membela dan berperang bersamanya. Ya, padahal belum pernah sholat, ya akhi. Belum pernah sholat dalam tatanan cara sholat Islam. Sebagaimana pembunuh yang membunuh 99 orang bahkan 100 orang dalam hadis Imam Bukhari, beliau ingin bertobat dan belum sempat melakukan sholat apapun di perjalanan beliau wafat, sehingga berselisih malaikat rahmat dan adab dalam mengukurnya, sehingga Allah menggeser tanah sehingga ukuran itu dia menuju kepada taubat yang lebih banyak dan akhirnya dia masuk ke dalam surga. Lihatlah jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka saya condong kepada pendapat ini, di mana Ibnu Qayyim dan lainnya, Syekh bin Baz, Utsaimin pun berkata demikian, bahwa beliau adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki. Namun setelah beberapa hari kemudian Waraqah bin Naufal langsung meninggal dunia. Ya, jadi beliau tidak sempat lagi ya menyaksikan bagaimana Nabi dimusuhi, dikejar, dibunuh dan lainnya. Itulah sekilas sehingga Nabi menjadi tenang, dan ada fawaid-fawaid yang kita ambil. Bertanya kepada ahli ilmu, bagaimana seorang istri kepada suami dalam keadaan suami yang menghadapi masalah berat, ya. Bukannya istri ketika suami dalam keadaan berat ditambah beratnya perkara itu. Tidak pantas seorang istri. Kenapa di antara sunnah yang ditinggalkan saat ini banyak laki-laki tidur di paha istrinya. Itu menunjukkan ada waktunya laki-laki yang gagah itu butuh juga untuk belayan seorang istri, bukan membelai terus. Butuh juga untuk dia mengadukan keluh kesah. Tidak mungkin seorang laki-laki seperti saya tidur di paha Deden. Ya, nggak mungkin. Walaupun Deden antar saya kemana-mana. Ya, lalu saya Deden sebentar tiduran di paha, ada masalah berat dalam hidup saya, nggak mungkin. Ya, segagah apapun, ya bisa curiga Pompi nanti. Ya, bisa timbul fitnah besar. Maka ke siapa lagi? Gak mungkin saya tidur di paha tetangga, seorang janda misalkan. Gak mungkin. Ya, itu perempuan. Tadi laki-laki. Laki-laki jadi fitnah. Perempuan apalagi fitnah juga. Maka istri. Sedangkan laki-laki, ya, dia memang ada waktunya dia ingin beban yang ada dalam dirinya dia keluhkan. Mau kembali kepada ibu yang telah kami tinggalkan setelah menikah, juga mungkin kita malu. Maka istrilah yang tahu tentang segalanya. Maka sesaat seperti itu tolong para istri dengarkan keluhan itu. Jangan cuma istri aja yang keluh terus tiap hari. Keluh kesah tentang kursi yang belum diganti lah, tentang magicom yang udah rusak lah, kulkas yang masih satu pintu. Itu terus jadi. Lalu begitu suami juga memiliki masalah. Ya, ini faedah yang kita ambil. Muncullah seorang Khadijah untuk menenangkan dan memberi solusi. Lihat, istri yang baik, istri yang salehah, yang cerdas, cekatan. Karena apa ya akhi? Terkadang ketika kita yang dihadapi masalah, akal sehat kita hilang. Kita nggak tahu harus bagaimana. Saya lagi ketakutan gemetar Nabi Muhammad. Namun orang yang sedang tidak takut, tidak bermasalah, akal sehatnya berjalan. Setelah menenangkan, memberi solusi. Bukan ditambahin lagi, ya iya Pak, sudah dibilangin Papa mah. Jangan gitu, ya rasain sekarang. Ya. Syukur-syukur nggak gila tuh suami. Ya. Ditenangkan, diberi solusi. Subhanallah. Dan tadi faedah kedua yang bisa timbul dari sini, bertanya kepada ahli ilmu. Jangan tuh putuskan sendiri. Ya, ketika kita tidak tahu tentang suatu permasalahan. Baik. Kemudian di antara fawaidnya yang tadi ya, dari kalangan laki-laki adalah Waraqah bin Naufal, dari kalangan wanita yang masuk Islam pertama Khadijah, lalu kemudian Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Haritsah, yaitu pelayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah berlalu waktu turunnya wahyu ya yang mengangkat Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, perbedaan Nabi dan Rasul adalah bahwa seorang Nabi diberikan wahyu untuk menjalankan suatu syariat namun tidak diperintahkan untuk mendakwakannya.
Ingat, Nabi itu jumlahnya banyak, Rasul terbatas. Nabi itu diberikan wahyu hanya untuk dirinya, tidak dibebani wajib mendakwahkannya. Adapun Rasul, maka dia wajib untuk mendakwahkannya. Sedangkan Rasul juga diberikan wahyu dan diperintahkan untuk mendakwahkannya. Penulis membawakan Quran surat Al-Mudaththir 1-7 sebagai dalil pengangkatan Nabi kepada seorang Rasul. Ya, penulis juga membawakan tafsir ayat-ayat tersebut sebagai penegas dalil kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi antum pahami, Nabi diangkat menjadi Nabi dengan Quran surat Iqra yang dibaca, yaitu Al-Alaq 1-5. Itu pengangkatan Nabi Muhammad menjadi seorang Nabi. Kemudian nanti beliau diangkat menjadi Rasul dengan Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Karena di situ diperintahkan sucikan ya pakaianmu, bersihkan amalanmu, ya tinggalkan perbuatan dosa, ya subhanallah, dan agungkan Tuhanmu. Yang mulai ada perintah-perintah yang ada pada Quran surat Al-Mudaththir yang telah disebutkan tadi dari ayat 1 sampai ayat 7. Ya. Kemudian suatu dakwah harus dibangun dengan pondasi penegakan tauhid terlebih dahulu sebelum melangkah ke hal lain. Gambarannya, jika masyarakat telah meninggalkan zina, minum khamar, mencuri, berakhlak baik kepada sama manusia lainnya, namun mereka tetap mengerjakan syirik, maka amalan mereka tidak bermanfaat, haba amansuro, bagaikan debu yang berterbangan. Maka prioritas dakwah dimulai dari dakwah tauhid. Bahkan Syekh Yazid bin Abdul Qadir Jawaz dalam kitab beliau Syarah Kitabut Tauhid, beliau mengatakan di situ hukum dakwah tauhid di suatu negeri, suatu kampung, suatu kota adalah fardu kifayah. Jika satu perumahan tidak ada dakwah tauhid, semuanya bisa berdosa. Karena penting mengutamakan dakwah tauhid. Antum bayangkan ya, bahkan para ulama sering memberi perumpamaan. Jika di suatu negeri, suatu RT atau suatu kampung ada 2 RT, yang satu kampung tukang syirik, ya, mereka rajin sholat ke masjid, mereka tidak berzina, tidak minum khamr dan lainnya, mereka sholat ke masjid, tapi mereka juga ke kuburan, meminta-minta, melakukan kesyirikan, kebid'ahan dan lainnya. Yang satu kampung ini, mereka tidak berbuat kesyirikan, sholat belang bentong, masih berzina, berjudi dan lainnya. Maka prioritas dakwah pertama justru kepada kampung yang tadi rajin sholat, tapi melakukan kesyirikan dan kebid'ahan. Sedangkan kampung yang bergelimang dengan maksiat dan dosa seperti ini, mereka ini kita dakwahkan adalah prioritas berikutnya. Kenapa? Ketika seseorang bersih dari tidak zina, khamar, mencuri, berakhlak baik kepada semua manusia, namun tetap berbuat syirik, itu semua bagaikan debu yang berterbangan, tidak ada manfaat. Karena syirik itu menghapus segala amal. Bukan kami meremehkan di sini orang yang masih berbuat zina, dosa dan lainnya. Namun prioritas dalam berdakwah harus kita pahami. Ketika ada teman antum masih merokok, antum tahu siwak Fir'aun? Siwak Fir'aun itu, temanmu masih melakukan itu, atau rokok atau ahli hisab namanya istilahnya, maka dan sisi lain teman yang lain masih suka ke kubur dan lainnya, maka antum dakwahi teman yang suka ke kubur itu dulu. Atau dalam diri teman yang masih merokok itu dan juga ke kubur, dakwahi dulu tentang ke kubur dia untuk meminta-minta di kubur tentang kesyirikan, memakai jimat-jimat dan lainnya, baru bicara tentang rokoknya. Kalau antum langsung hantam di rokoknya, maka yang syirik tadi tidak tersampaikan dan dia juga tidak akan paham dan dia lari dari agama ini. Ini adalah prioritas dalam berdakwah, mana yang paling terpenting yang harus kita dahulukan. Ya, karena dakwah tauhid itulah pondasi dakwah yang paling kuat dan kokoh yang menyelamatkan seorang manusia. Ya. Sebaliknya, jika manusia telah meninggalkan syirik, walaupun masih mengerjakan sebagian hal yang haram dosa, maka masih ada harapan diampuni atau tetap diazab sesuai kadar dosanya, namun tempat kembali pada akhirnya adalah surga. Antum pahami ini baik-baik. Jangan salah, jangan sampai nanti ustadz membolehkan zina dan lain, bukan. Ya, ketika ada masyarakat ya yang berbuat syirik dan berbuat maksiat, ya, maka perzinahan, khamr dan lainnya, tapi dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia masih sholat, dia tidak menyekutukan Allah, dia mati nanti diazab tentang zinanya kalau Allah kehendaki, diazab tentang minum khamrnya, tentang judinya, korupsi dan lainnya, tapi setelah beres pengazaban itu dia akan dimasukkan ke dalam surga. Adapun yang tadi berbuat syirik, yang mati dalam keadaan kesyirikan, belum minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kekal di dalam api neraka.
Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir min ahlil kitab al-Yahud wan Nasar wal musyrikin, dan orang berbuat kesyirikan, orang-orang musyrik, fi nari jahannam khalidina fiha, mereka dalam api neraka jahanam kekal dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, merekalah seburuk-buruknya makhluk. Perhatikan itu baik-baik. Ya, harus kita pahami di sini. Yang jadi permasalahannya, ambil jalan keadilannya. Bagaimana agar tadi kita tidak berbuat syirik, juga tidak berbuat maksiat. Jangan sampai kita mau masuk dalam api neraka walaupun 1 menit ya akhi. Jangan seperti orang-orang yang dengan gampang mengatakan naon kayak asal ke surga iya orang. Jangan ya akhi. Permasalahannya antum tidak tahu betapa beratnya api neraka itu. Ya, maka jangan mau kita mampir walaupun 1 jam. Ya, karena 1 hari di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti berapa? 1000 tahun di dunia. Coba antum bayangkan. Tidak terbayangkan lagi bagaimana beratnya menghadapi hari-hari seperti itu. Maka jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingatkan antum terus agar pentingnya kita mendakwahkan anak istri kita tentang tauhid. Bagaimana Luqman bin Anka bin Sadun mengajarkan anaknya masih kecil, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Apa yang Luqman katakan kepada anaknya pertama kali, dan ini yang telah dilupakan oleh kaum muslimin pada hari ini. Mereka mengajarkan anaknya tentang IPA, IPS, matematika, fisika, kimia dan lainnya. Tapi mereka jarang mengajarkan anaknya tentang jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka jarang mengajarkan anaknya tentang kalimat la ilaha illallah, makna la ilaha illallah. Padahal itulah menyelamatkan nanti. Luqman bin Anka bin Sadun diabadikan dalam Al-Quran, padahal dia bukan seorang nabi. Walaupun ada khilaf para ulama dia nabi atau tidak, namun yang paling kuat dia bukan nabi karena dia adalah seorang budak. Karena nabi tidak ada berasal dari budak, nabi dari keturunan mulia. Ya. Diabadikan Al-Quran, kata Luqman, ya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah kezaliman yang paling besar. Ya, maka penting kita mengajarkan tauhid, akidah yang benar kepada anak-anak kita, keluarga kita, agar kita selamat di dunia ini dan di akhirat kita pun selamat jemaah. Inilah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah pertemuan berikut masuk pada dakwah Nabi, ya. Bagaimana peristiwa Isra Mi'raj yang akan dia hadapi, bagaimana proses kisah hijrah Nabi, ya. Dan antum juga di situ akan mengetahui nanti, ya, bagaimana peristiwa Isra Mi'raj yang sangat peristiwa yang luar biasa agung, ya. Bagaimana Nabi naik ke langit, ketebalan langit akan saya ceritakan nanti insyaallah dengan hadis yang sahih. Bagaimana jarak satu langit dengan langit yang lainnya, sampai ke langit yang ke-7, ya. Dan Nabi pada melakukan itu dalam perjalanan 1 malam, dan setelah Nabi turun banyak orang yang semakin kafir dan ada orang yang berimannya semakin bertambah. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, dikatakan As-Siddiq, digelar As-Siddiq karena beliau membenarkan pertama kali ketika Nabi turun Isra Mi'raj 1 malam. Kata Abu Bakar, andaikan Nabi Muhammad menceritakan yang lebih dari itu pun aku akan percaya. Sehingga dia digelari As-Siddiq. Demikian, insyaallah pada pertemuan akan datang kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.